Selamat malam semuanya. Selamat malam kalau kalian nonton pagi, selamat pagi. Kalau kalian nonton siang, selamat siang. Kalau kalian nonton sore, selamat sore. Jadi di sini kita nih berempat akan mereview tentang sebuah film Korea nih. Korea nggak tuh? Judulnya adalah The Call. Jadi lu pada mau kenalan dulu nggak nih guys? Pasti kalian mau kenalan kan? Boleh deh kita kenalan satu-satu dulu, jangan cepet. Atau gue yang kenalan aja deh biar cepet. Di sini ada KJ, nih kru 17, di sini ada Ratih, kru 19, dan di sini ada Rata, kru 19 juga. Jadi kita akan membahas tentang apa itu film The Call. Pertama warning guys, di sini ada spoiler alert. Jadi kalau kalian belum nonton jangan nonton. Ini nonton buat membahas, bukan buat kalian mau nonton. Ngerti nggak sih? Gitu. Jadi mendingan nonton dulu ya. Sekarang kalau misalnya nonton dulu, sekarang lu mati. Ini kalau lu denger kata tadi lu pause, lu buka Netflix, nonton The Call. Itu baru. Kalau nggak ada Netflix, kalian beli aja, cari di Twitter banyak yang jualan tuh di platform. Jual Netflix. Minjem. Minjem aja nggak? Netflix nggak? Gue minjem dong gitu. Ikut nonton The Call. Abis itu nonton lagi. Menurut gue sendiri, The Call itu ceritanya tentang ini orang nggak sengaja nemuin telepon ke rumah yang sama di masa lalu gitu, tapi dengan kondisi yang berbeda gitu, kayak mereka punya kondisi yang berlawanan gitu. Iya. Terus habis itu kayak ya jadi akrab, terus habis itu terjadilah kayak ya konflik ya. Kejadian. Kelebihan film ini tuh dia berhasil menunjukkan dua sisi yang berbeda. Dia berhasil memberikan time travel yang fresh dan sedikit sisi horor yang cukup menggelitik dikit gitu. Itu menurut gue nice. Gue suka banget sama time travelnya. Cuman mungkin emang ada kayak detail yang agak miss sedikit. Cuman kayak masih ketutup dengan kekerenan dia gitu loh, cara nyajiinnya gitu kan. Terus kayak dan dimainin sama aktor-aktor yang bagus banget memeranin karakter itu gitu loh. Gitu sih kalau gue ngelihat. On point dia. Kayaknya ini method acting deh. Kayaknya karakter yang orang tuanya abusive, dia beneran di-abuse deh. Waduh. Mendalami banget ya. Mendalami banget. Kayaknya suka-suka aja mungkin, atau gak sukanya karena terlalu sadis gitu ya, kayak ada banyak darah-darah gitu kan, apalagi ada yang di scene wastafel gitu kan, yang airnya keluar gitu. Terus paling itu sih, kayak nggak nyangka aja awalnya, kirain bakal hantu-hantu, taunya tentang pembunuhan gitu kan. Sama aku juga ini setuju sama Kak Buja yang pemerannya tuh bisa, artisnya tuh bisa banget, karakternya tuh dapat banget, apalagi buat yang Young-suk itu yang dapat orang tua yang suka nyiksa itu, dia kayak tiap di film itu sampai akhir tuh kayak kerasa banget perubahannya gitu, karakternya kayak makin kuat gitu dan kerasa mencekamnya gitu. Mungkin serem. Gue setuju itu. Gue setuju. Tapi mungkin gue ada satu sih yang kayaknya gue baru sadar gue rada kurang. Tau gak sih kayak dreamlike sequence-nya saat timeline-nya diubah, itu gue kadang kurang suka deh. Kayak kadang penggunaan CGI, inget gak sih kalau misalkan dia lagi diubah, terus kayak tiba-tiba jadi runtuh atau kayak jadi hilang. Tuh gue ada beberapa kali itu yang kayak bagus, ada beberapa yang kayak tapi pas yang pertama, pas yang kayak transition kayak life changing, transition ke life changing itu keren gitu sih. Gue nangkepnya ya kayak wow, berarti ini jalan cerita hidupnya dia itu udah keubah dan dengan ditunjukin kayak gitu. Cuman mungkin agak ini aja kayak perubahannya gede banget gitu, kayak CGI-nya tadi. Terus kalau ngomongin artnya gitu, gue suka banget sama kondisi rumahnya yang dimana main point dari filmnya kan. Kayak setuju banget. Ya, rumahnya tuh bener-bener ada di zaman dulu, di zaman sekarang, dan bener-bener mostly tuh di rumah kan. Dan artinya mungkin berhasil banget kayak nunjukin ini tuh waktu zaman dulu, dan waktu zaman dipakai sama si keluarga yang jahat ini, yang si abusive parent ini.
sama si siapa Young Suk sama yang si jahat ini kondisinya kayak gimana, kayak rumahnya dark lah, kayak nggak apa ya, nggak warm, nggak enak gitu loh, kondisinya nggak nyaman. Terus pas lagi apa namanya, pas kondisi rumahnya sama si Park Shin Hye, siapa yang namanya tadi? Soyeon. Ya itu Soyeon. Iya. Soyeon. Ya, beda lagi kondisinya pas ditinggalin sama si Soyeon dan happy family-nya itu, kayak tamannya kerawat, terus rumahnya dalam rumahnya kelihatan nyaman gitu kan, beda gitu. Dan menurut gue itu lokasi syuting yang apa ya, sangat diubah-ubah banget ya, mungkin dia di beda tempat atau gimana, tapi kayak keren aja gitu ngelihatnya, ya nggak sih? Setuju. Terus kayak Setuju. rumahnya tuh berasa seperti karakter sendiri gitu nggak sih? Bener. Kayak, Dan jujur aja, kayak gue suka sama perubahan rumahnya gitu loh, kayak yang dari awal akhir, terus habis itu waktu nggak ditempatin si Soyeonnya ini, tapi ditempatin sama si yang psikopat itu, kayak kan berubah juga gitu kan. Ada ya yang pas apa namanya, pas yang si Yongsuknya itu udah gede dan masih tinggal di rumah itu. Iya. Yang banyak kulkas apa sih? Iya, yang banyak kulkas. Yang banyak kulkas. Itu seru banget sih. Itu seru. Itu juga bagus. Kayak pas disajiin gitu kan, pas disajiin filmnya kondisi rumahnya jadi kayak gitu, jadi kayak bikin mencekam gitu loh berada di rumah itu. Padahal sebelum benar. kalau rumahnya tuh sangat warm dan nyaman untuk ditinggalin gitu. Benar, setuju. Gitu kan. Terus kayak kalau kalian disadarin juga, ini kayak time traveler ada new take gitu loh, kayak time traveler rada jarang lo temui di time travel lain, atau gue gak tau ya, gue kurang banyak nonton film time travel ya. Tapi gue ngerasa sih kayak, kenapa? Gimana emang? Kayak lo dari telepon-teleponan, terus bener-bener bisa ngubah, tapi bisa ngubahnya tuh terus-terusan gitu. Oh, jadi, ya. Biasanya kan kalau time travel, sekali lo ngubah satu, udah kan selesai, kayak Back to the Future, X-Men, pas sekali ngubah, udah ada tuh kayak abis ngubah, dia ternyata diubah lagi, terus dia diubah lagi, jadi kayak membuka kemungkinan gitu di endingnya. Iya. Nah, ini si poin ini yang nggak tahu ya, kekurangan atau emang menariknya dari si film ini, karena kayak lu pas bapaknya diselamatin, akhirnya di masa depannya bapaknya ada lagi kan. Terus dia kesel nih, akhirnya bapaknya tetap dibunuh. Dan di masa depannya bapaknya hilang gitu kan. Maksudnya kayak ya emang kalau dibilang nggak make sense, emang nggak make sense gitu kan, time travel kayak gini. Cuman tuh kayak hilangnya tuh pas lagi di timeline-nya dia lagi ngapain gitu loh, tiba-tiba hilang gitu. Harusnya merubah ke segalanya gitu, ngerti nggak sih? Oh, kayak merubahnya tuh cuman bits-bitsnya doang. Cuman kayak ya udah cuman jadi bapaknya hilang aja gitu. Gimana ya gue jelasinnya? Gue paham sih maksudnya. Oh, terus ada yang ingat nggak sih, ada yang tukang stroberinya dibunuh? Iya. Iya. Tiba-tiba stroberinya nggak ada gitu. Stroberi. Nah, oke. Mungkin itu poin menariknya ya. Jadi kayak detailsnya gitu. Detailsnya sampai kayak stroberinya menghilang dan lain-lain, tapi si yang main karakternya tetap inget gitu kan. Nah, itu mungkin menariknya lah ya, kayak kalau ngomongin tentang, kita bisa ngebahas tentang abusive parenting juga banyak banget sih di film itu. Kayak kontras banget nggak sih perbedaan parenting yang baik dasarnya, yang wholesome banget, keluarga yang wholesome banget, sama keluarga yang benar-benar yang kayak kasar banget gitu, dan itu tuh diliatin gitu dua-duanya. Itu sedih aja sih guys. Gue sedih sih nontonnya. Dia emosional. Jadi lu sedih nonton ini? Gue sedih. Gue kena. Tapi kalau misalnya ngelihat kan kalau yang ibunya si Yongsuk ini kan kayak kejam gitu kan, ya kan? Terus tapi menurut aku setelah dipikir-pikir lagi, dia ngelakuin gitu karena kan dia punya ahli sihir gitu kan, semacam ilmu gitu. Kayaknya dia tuh udah ini guys, iya kan yang di lantai bawah itu kan dia kayak ada map gitu kan, terus kayak banyak coret-coretannya. Menurut aku ya, menurut aku itu tuh kayak dia kayak udah bisa memprediksi si Yongsuk ini tuh kedepannya bakal ngelakuin hal-hal yang jahat gitu, makanya dia dibunuh gitu. Mungkin bisa aja kayak gitu.
Jadi kayak dia Gua- harus bunuh gitu. Gua malahan baru ingatnya itu, jadi waktu ibunya mau ngebunuh, alasan si ibunya ngebunuh itu gara-gara dia ngeliat si Yongsuknya ini mati berulang kali gitu loh. Jadi kayak alasan dia matinya itu banyak gitu. Oh, oke. Kayak mungkin bisa yang dari awal yang gara-gara dibunuh ibunya, apa yang gara-gara jatuh dari lantai 2 juga bisa kan. Kayak Oh, yang jadi si dia Bakang awal-awal ya? jadi kayak dia punya banyak kemungkinan buat mati dan hidup gitu loh. Kayak mungkin gara-gara itu juga ibunya mau ngebunuh dia gitu. Sacrifice. Oh, Tapi ya udah lu emang mati. kayak ini juga sih kayak nggak banget gitu disiksa-siksa kayak parah banget gitu. Mungkin karena ini ceritanya menarik sih, kayak apa namanya, kita dibawa sama jalur ceritanya kalau misalkan nunjukin kalau misalkan abusive parenting, padahal lebih ke ibunya mungkin pengen nggak pengen hal-hal aneh kejadian sama si anaknya kali ya, tapi kita jadinya nangkepnya kayak ibunya kasar, anaknya jadi korban kayak gitu kan kita. Oh iya, Ceritanya. malah kan selalu Terus sampai si siapa namanya? Sampai si Park Shin Hye Seo, kok gue lupa. Itu Soyeon. Si Soyeonnya itu kayak denger ceritanya terus jadi kayak empati gitu kan. Empati gitu ke si Yongsuknya, terus kayak pengen ngebantu, dan ternyata adalah itu plot twist-nya gitu, ternyata si Yongsuknya yang punya pikiran yang jahat gitu. Kita kebawanya kayak ibunya ini, dia korban ibunya yang jahat, padahal ibunya mau cari jalan keluar aja dari yang dia lihat gitu. Ngerti gak tapi sih? gue merasa ibunya itu juga ada sisi delusinya juga sih ibunya. Kayak ibunya tuh juga menunjukkan orang tua kuno yang masih, maaf kata ya, orang tua yang masih percaya banget akan hal-hal supernatural gitu loh. Soalnya kalau sadarin si ibunya kan si anaknya tuh Yongsuk ya, yang kasihan, yang jahat. Iya ya. Si Yongsuknya kan selalu yang kayak ada jin di dalam lo, ada jin di dalam lo, keluar jin lo dicambukin kan, terus makan cuman sayur doang. Itu kayak mungkin menurut gue kalau orang itu salah parentingnya juga gitu gak sih? Kayak kita ngomongin apa ya? Menurut gue karena dia masih percaya hal-hal itu gitu sih. Dia masih percaya. Iya itu maksud gue. Iya, jadi dia kayak nerusin ke anaknya gitu. Padahal mungkin lebih ke mental anaknya aja yang nggak stabil gitu. Tapi dia bukan ngeliat dari mentalnya. Dia menyamakan dengan hal itu. Mungkin di tahun segitu juga yang namanya penyakit mental belum terlalu diiniin lah gitu. Jadi kayak, ini kemasukan setan kayak gitu kan biasanya. Iya, orang kuno gitu kan Masuk apa-apa. Padahal sebenarnya mentalnya lagi nggak stabil gitu kan, bisa jadi. Itu permasalahan yang banyak tuh guys, sampai sekarang juga. Iya. Terus ya maksudnya itu keren juga sih, kayak terus sama ini sih yang gue pengen point out juga, kayak kayak kan siapa sih karakter baiknya? Karakter apa? Soyun. Yang baiknya siapa ya? Soyun tuh kayak awal-awal Soyun yang kayak baik banget gitu kan, yang kayak oke gue bantu ini, gue ini. Tapi pas Soyunnya ternyata udah balik bapaknya, dia rada tanda kutip ngelupain si Yongsuk juga gitu loh. Jadi emang kayak kesalahan ada di dua-duanya sih. Iya kan? Iya, kayak orang tuh juga sih. kadang kurang berterima kasih gitu, dia tuh udah dibantuin gitu loh. Kayak emang benar sih kadang dia lagi sama keluarganya atau apa, cuman tanda kutip dia ngehidupin bapak lu tuh harus setidaknya banget hal yang lo berikan buat dia karena dia udah ngehidupin bapak lu gitu loh. Dan tapi tanda Yongsuknya tuh kayak si Soyunnya tuh kira ada ngelupain gitu, jadi kayak si Yongsuknya akhirnya bete juga, dan nggak salah Yongsuknya bete lah. Bener. Gue setuju. Iya, kayak gue udah nyelamatin bapak lo, sedangkan yang butuh penyelamatan sebenarnya tuh gue di sini, gue yang disiksa. Kayak bapak lo gak ada tuh lo juga gak tersiksa-siksa amat, soalnya bapak lo juga udah gak ada gitu loh. Tapi kayak gue di sini yang disiksa sama ibu tiri gue, dan akhirnya malah gitu. Cukup sedih sih guys. Kayak menurut gue gini deh, menurut kalian itu, kalian ngelihat endingnya tuh kayak gimana gitu deh?
Oh ya, Jujur, gimana toh? silakan Vito. Kalau gue sih kayak gue mikirnya endingnya tuh emang fix kalau lihat endingnya secara nonton pasti kayak udah ibunya hilang kan nantinya. Tapi gue nggak suka gitu loh dengan pembawaan itu karena yang gue rasa sebenarnya tuh pas bapaknya jadi mati lagi itu tuh udah nice banget kayak pesannya tuh adalah lu mau ngubah apapun lu nggak akan bisa ngidupin orang yang udah mati, itu tuh udah nice banget. Tiba-tiba akhirnya malah ditambahin ibunya mau dimatiin juga, terus gue kayak ini kayak adisi yang rada kurang penting tapi cuman biar bikin orang kayak gitu aja sih sebenarnya. Nah itu kayak sebenarnya kalau siapa dulu deh, yang lain dulu. Bebas. Wait, gue ada sebuah kebingungan sama endingnya gitu. Kayak kan si di endingnya yang waktu ibunya hidup, si Soyeonnya kan mati di masa lalu. Terus habis itu kayak, tapi ada Soyeon juga, paham nggak? Yang nelpon si Soyeon yang di masa lalu buat genggam teleponnya, buat nggak boleh ngasih teleponnya ke ibunya. Yongsuk kali, Yongsuk. Oh iya, Yongsuk. Iya. Pokoknya itu kan. Tapi Yongsuknya di masa depannya itu ada lagi, dan kayak lu hidup dari mana gitu dan lu dapet telepon dari mana gitu buat nelpon lu yang ada di masa lalu. Oh, kayak continuity-nya gitu nggak sih sebenarnya? Iya, kayak gue masih ganjel banget sama ending di situnya gitu loh. Iya. Kayaknya itu mungkin kekurangan dari film yang ngambil time travel gitu deh. Pasti ada selalu kayak kemungkinan yang nggak masuk akal gitu. Kalau ada loophole-nya guys. Kayak Iya. pasti udah pernah nonton Interstellar kan? Iya udah. Kalau kabunya belum? Udah. Kayak Interstellar kan ada part dimana dia yang kayak balik ke yang dia ternyata selama ini yang ngirim pesan tuh dia kan, si karakter utamanya kan. Tapi kalau dipikir-pikir kayak pasti ada pertamanya tuh, nggak mungkin jadi berputar terus gitu loh. Kayak jadi kalau dipikir kadang-kadang film time travel tuh pasti ada paradoks yang nggak bisa dijawab sendiri gitu. Iya, benar. Kalau aku lihat endingnya tuh kayak si Yongsuk ini tuh menghilang gitu setelah, aku juga nggak ngerti kenapa tiba-tiba Yongsuk ada di masa depan kan, kayak ini orang kenapa muncul gitu padahal udah dibunuh. Mungkin karena dia di penjara entah apa, hilang karena gitu, dan dia menunggu timing yang pas gitu buat ngehubungin si Yongsuk di masa lalu, dan akhirnya ketemu sama si Soyun, jadinya kayak kacau gitu kan, kayak semuanya jadi kacau, dan si Soyunnya jadi tawanannya si Yongsuk kan. Sebenarnya kayak jadi mikir juga gitu loh, kayak kenapa dikasih bumbu lagi di akhirnya, karena kayak padahal udah cukup gitu kan sebenarnya, kayak pas waktu berketemu lagi sama mamanya kan, kayak ya udah di sampai situ aja, nggak usah kayak bikin yang aneh-aneh lagi gitu. Dan mungkin si sutradaranya pengen bikin film yang bukan kayak memecah pasar orang-orang, nggak sih kan orang-orang biasa suka happy ending dan mulus-mulus aja, dan mereka pengen dan sebenarnya gue pengen bikin yang baru kayak gitu mungkin, jadi kayak mungkin ya. Tadi bener kata Tata, tadi gue mau nyampein kayaknya di akhirnya itu tuh lebih ke bumbu buat penontonnya gitu loh, kayak lu udah dicapein nih nonton dua jam ya, kira-kira 2 jam lu udah dibikin takut, lu udah capek nontonnya, banyak twistnya yang kayak oh ini kayaknya bakal kayak ternyata enggak, terus kayak ada cerita lagi dan ABCD, terus tiba-tiba udah apa ya, kehidupannya oh udah tenang nih gitu kan, kehidupannya udah kayak istilahnya kembali normal, tiba-tiba kayak gitu kan, tiba-tiba ibunya yang samar-samar itu kan, jadi bumbu aja sih menurut gue, ya nggak sih, kayak bumbu di akhir gitu, kayak oh udah naik flow-nya, oh udah turun gitu kan, udah biasa aja, langsung dinaikin lagi gitu sama yang sama sutradaranya gitu. Dan sebenarnya kalau dipikir-pikir nggak apa-apa juga loh, nggak perlu ada ending gitu. Endingnya itu maksudnya yang terakhir ditahan itu. Itu bumbu aja. Bumbu itu nggak ada tuh nggak apa-apa, filmnya tetap keren. Kayak ada tuh malah. Iya bener.
ada tuh lu jadi terlalu maksain film lu biar orang-orang mikirin banget gitu, ngerti gak sih? Iya, iya, bener. Kayak, wah, Mungkin plot nih. Mungkin pengen apa ya, pengen bikin apa ya, dari sisi penontonnya tuh ada yang memorable gitu loh. Memorable-nya bisa Bener. jadi in a good way atau enggak in a bad way gitu. Badnya misal, gue gak suka nih endingnya bikin mikir gitu kan. Atau in a good way-nya kayak, wah keren cuy, plot twist banget atau gimana gitu kan. Jadinya si yang penontonnya jadi mikirin terus sih filmnya. Kalau dari sisi itu, kalau dari gue buat endingnya. Tuh, terus kayak gak tau sih jalan cerita tengah-tengahnya tuh menarik aja, kayak misalkan pintarnya si Soyeon ini kayak dia ditanyain jalan ceritanya terus dia ngibulin yang apa sih itu yang dia di jebak di tempat meledak gitu. Bener-bener. Pintar-pintar malasnya itu adalah kayak ya lu lagi nge-search di tanggal segitu ada kejadian apa dan beneran kebetulan di daerah rumahnya, kayak kebetulan banget aja gitu, kayak udah ya emang film mungkin ya, film jadi kayak udah di setting gitu, paham gak sih? Kayak sangat kebetulan banget gitu. Tapi menarik, tetap menarik. Kalau gitu menurut kalian ini film ratingnya berapa? 78 atau 8 lah. 78 atau 8 per 10 ya? Per 10. Enggak, per 100. Ya, kecil banget dong. Kalian berapa, guys? 7/10. 7 per 10. Untuk film Korea yang aku nonton kayaknya 8 deh ya, karena keren ceritanya dan segala efeknya keren. Beda. Bener-bener. Kalau buat gue mungkin buat film as a whole-nya kayak 8 per 10. Buat Park Shin Hye dan siapa ya tadi namanya? Bentar guys. Yongsuk. Buat Park Shin Hye sama John Jong So-nya itu 9,5 per 10. Gokil. Gue suka Bener-bener setuju. Ini Iya, setuju. Gue kalau yang itu aktor-aktornya. Iya, gue bisa terima itu sih. Ya aktornya kan? Kayak aktornya keren. nggak mungkin 9,9 juga masih valid gitu. Nggak tahu kenapa, sumpah gue suka banget mereka mainin perannya. Mereka keren gitu. Dalamin banget gak sih? ketawanya itu loh, ketawa Yunsuk. Organik banget. Maksudnya kayak Iya. actingnya sangat Kayak organik. mereka ada di dua ujung berbeda gitu. Kayak yang satu tuh yang gila banget, yang satu tuh yang Satu- baik banget baik gitu. banget. Calm gitu kan. Iya. Ya gitu lah kalau itu rating dari gue. Jadi kalau ada yang belum nonton dan udah nonton sampai sini, aduh, kalian spoiler. Tapi dengan So sad. Kita kayak nonton tadi kita ceritain apa? kayak setengah dari ceritanya udah kita bahas gitu di sini. Jadi, kan tuh spoiler kan. Tapi nggak apa-apa. Yoi. Tonton aja, so fun. Tapi kalau kalian nggak mau nonton filmnya nggak apa, ajak teman-teman kalian buat nonton reviewnya aja biar viewsnya banyak. Mungkin Bener. mewakilkan kan ya. Oke guys, jadi dicukupkan dari pembahasan kita kali ini. Terima kasih banget sudah nonton kita dari pagi sampai malam. Karena kita terharu. Semoga kalian ini ya sehat-sehat aja ya, jangan pergi-pergi ya. Kalian di rumah aja ya. Dapat insight ya dari pembahasannya. Ya, itu dia. Yang belum ngeh sesuatu mungkin bisa jadi nonton ulang. Bisa nonton ulang. Bener-bener. Budidayakan second watching guys saat nonton film. Karena kadang-kadang nonton kedua kali lo akan menemukan hal baru di filmnya. Waduh. Bener banget. Cakep. Tapi ending yang sama ya. Yang sama. Interpretasi baru tapi ending yang sama. Ya. Sama. Tapi endingnya sama. Oke. Sekian. Jumpa. Tunggu video kita selanjutnya lagi. Dadah. Oh, Buji Ratih. Sia. Dadah.